Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bertemu lagi kawan-kawan kita di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kita akan sama-sama membahas, berdiskusi mengenai penerapan dari TIK di bidang riset. Ya, di sini ada Google Scholar dan juga penelusuran dari artikel ilmiah. Oke, baik. Sebelum melanjutkan, mungkin kawan-kawan di sini ada yang mempunyai pertanyaan, apa itu yang disebut dengan Google Scholar? Oke, baik. Google Scholar itu merupakan salah satu jenis layanan yang disediakan oleh Google yang berfungsi untuk membantu penelusuran artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah itu kan ada banyak sekali jenisnya. Oke, untuk mengakses, silahkan tulis Google Scholar di browser Anda atau klik ya laman scholar.google.co.id. Oke, kemudian, nah yang disajikan di slide ini adalah tampilan antarmukanya. Jadi di sini itu adalah alamatnya ya, alamat scholar.google.co.id. Kemudian ini adalah ikonnya dan ini adalah tempat untuk kalian menulis artikel tema apa yang ingin kalian cari atau kalian telusuri. Kemudian, mengapa harus dengan Google Scholar? Google Scholar ini menyediakan informasi ilmiah yang mudah, simple, efisien bagi mahasiswa, dosen, dan juga peneliti. Dengan Google Scholar ini kita juga tahu ya perkembangan penelitian yang saat ini sedang ramai dilakukan oleh para peneliti. Kemudian yang ketiga, Google Scholar ini juga menjadi wadah untuk mendokumentasikan data publikasi hasil penelitian. Selain juga untuk menyebarluaskan informasi publikasi penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan di artikel-artikel ilmiah. Dan yang kelima, Google Scholar ini juga bisa digunakan untuk membantu kita sebagai peneliti dalam mengutip karya peneliti lain, ya. Nah, ini adalah tampilan penelusuran. Misalnya, kata kunci penelusuran yang saya masukkan adalah hukum tata negara. Maka nanti akan muncul sekitar 100.000 hasil ya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Nah, ini kan di sini muncul Prof. Jimli Asidiki ya. Di sini dirujuk sudah 520 kali, PDF-nya pun juga ada. Ya, di sini ada sedikit ringkasan atau summary dari buku hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Ya, ini adalah tampilan penelusuran. Kemudian Google Scholar ini seperti sudah dikatakan tadi adalah mewadahi artikel-artikel ilmiah, termasuk diantaranya repositori perguruan tinggi, penerbit jurnal, dan juga komunitas penelitian profesional seperti ResearchGate. Kemudian artikel ilmiah yang diwadahi di Google Scholar itu adalah jurnal, kemudian proceeding, hasil dari seminar, ada juga buku, skripsi, tesis, disertasi, dan juga laporan-laporan. Walaupun tidak semua laporan bisa masuk ke Google Scholar ya. Nah, di sini contoh dari jurnal-jurnal hukum yang terindeks di Google Scholar. Ini kawan-kawan bisa mengaksesnya sendiri ya untuk mempraktekkan di rumah kawan-kawan masing-masing ya. Di sini jurnal-jurnal hukum itu ada banyak. Ya, ini adalah beberapa di antaranya, mulai dari masalah-masalah hukum, law reform, al-manahij, prioris, dan JCH ya, dan masih banyak lagi di antaranya. Di sini juga ada informasi yang berkaitan dengan rujukan ya dan juga tema dari jurnal yang diangkat. Kemudian ini adalah contoh dari tampilan profil scholar ya. Di sini adalah nama peneliti, kemudian ini adalah perguruan tingginya, email yang diverifikasi ya. Kemudian di sini adalah fokus penelitian dari peneliti ya. Kemudian ini adalah judul dari karya-karya ilmiah ya, karya-karya ilmiah yang terindeks di Google Scholar. Di sini misalnya ada yang mengutip, maka di sini ada angkanya ya. Kemudian ini ada juga tahun terbitnya atau tahun keluarnya ya. Jadi ini adalah tampilan dari profil Google Scholar ya. Oke, kelebihan dan kekurangan dari Google Scholar ini, kelebihannya yaitu yang pertama efisien dalam menemukan karya ilmiah dan referensi lainnya. Kemudian yang kedua, ini menawarkan opsi pengutipan yang memudahkan kita penulis dalam membuat daftar pustaka. Kemudian, namun kekurangannya seringkali dokumen peneliti lain dengan nama penulis yang misalnya hampir sama itu
bisa secara otomatis masuk ke database kita kalau misalnya kita mengatur setelannya itu otomatis ya. Maka itu seringkali akan membuat dokumen peneliti lain masuk ke database kita. Kemudian tidak semua jurnal juga terindeks Google Scholar. Mungkin beberapa jurnal nasional itu ada yang belum terindeks Google Scholar. Jadi kalau kita menulis di jurnal tersebut, maka tidak akan masuk ke dalam database dari Google Scholar. Kemudian yang berikutnya kekurangannya adalah tidak semua karya ilmiah itu tersedia naskahnya secara lengkap. Dan ini memang banyak terjadi di jurnal-jurnal yang berbayar, yang tidak memberikan akses yang terbuka kepada para peneliti untuk mengaksesnya. Ya, jadi kita hanya bisa melihat abstraknya saja. Kemudian cara untuk mengutip di sini sebetulnya sudah disediakan ya semacam tanda apostrof. Ya, jadi ini adalah opsi kutipan yang diberikan oleh Google Scholar ya. Jadi di sini ada beberapa style yang diberikan oleh Google Scholar untuk memudahkan para penulis karya ilmiah dalam mengutip karya-karya yang sudah terindeks di dalam Google Scholar ya. Kemudian ini adalah tampilan dari kutipan ya, ada beberapa gaya kutipan di sana. Kawan-kawan bisa memilih mana yang memang disyaratkan. Ya, mulai dari MLA, APA ya, dan juga ISO. Oke. Kemudian di materi ini ya, saya berkesempatan juga untuk membagikan kepada saudara, kawan-kawan semua, itu berkaitan dengan hasil dari integrasi pengabdian kepada masyarakat dosen di Hukum Tata Negara IAIN Palangkaraya yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 yang lalu mengenai penggunaan teknologi informasi yang bijak dan juga bermartabat. Ya, jadi hasil dari pengabdian ini juga sudah disubmit di salah satu jurnal. Ya, sudah disubmit di salah satu jurnal. Kemudian dari pengabdian ini juga merupakan bentuk sosialisasi dan penyuluhan oleh dosen dan juga mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Palangkaraya. Kemudian lokasi kegiatan ini berpusat di Langgar Hakul Yakin, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rumah peserta pengajian, di mana subjek pengabdian tentunya adalah ibu-ibu komunitas peserta pengajian Langgar Hakul Yakin. Oke. Jadi sebetulnya integrasi pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan bahwa yang namanya mahasiswa dan juga dosen tentunya ya memiliki kewajiban untuk menyalurkan ilmunya ya, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat itu kepada penanganan permasalahan di masyarakat, contohnya dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan dosen dan juga mahasiswa HTN ini di Kereng Bangkirai pada tahun 2019. Jadi dari hasil pengabdian tersebut didapati ya kesimpulan bahwa kemajuan teknologi dan juga media sosial berperan penting dalam kehidupan. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan juga harus dihindari karena tidak memungkiri ya, tidak tertutup kemungkinan banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak kita antisipasi. Oleh karena itu, diperlukan rancangan program edukasi mengenai pemanfaatan dan penggunaan media sosial kepada keluarga, sehingga keharmonisan dalam hidup dan juga kerukunan di negara kita tetap terjaga dengan utuh. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.